Tema kita pada malam hari ini adalah tentang ajaran menuju kekekalan. Ya, mungkin kita pernah mendengar ajaran Buddha adalah ajaran yang menuju tanpa kematian. Ya. Karena di dalam agama Buddha, selagi kita belum bersih dari kekotoran batin, kita masih tetap akan terlahir lagi. Ya. Jadi Buddha sebenarnya mengajarkan bagaimana mengakhiri kelahiran ini, bagaimana mengakhiri duka, penderitaan. Ya. Pada awalnya, kalau kita teliti dalam ajaran Buddha, pertama-tama beliau mengajak kita untuk melakukan ataupun mempraktekkan dana, memberi. Ya. Belajarlah memberi. Sesusah apapun kamu, berusahalah untuk memberi. Ya, berbagi dengan yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Setelah itu kita diajak untuk mempraktekkan sila, ya, Pancasila Buddhis, terutama kita untuk rumah tangga. Latihlah 5 sila dalam kehidupan ini supaya kita tidak menemui banyak kesulitan dalam menjalani hidup ini. Setelah itu, lalu Buddha mengajak kita supaya mempraktekkan meditasi, ya, melatih batin supaya tidak-tidaknya memiliki batin yang selalu tenang dan waspada, ya. Ini semua bertujuan ke arah, nanti puncaknya ke arah menuju berakhirnya duka, ya, ataupun menuju berakhirnya kelahiran kembali. Awal-awal diajarkan dulu gampang, ya, secara tahap demi tahap, ya, sistematis, ya. Ajaran Buddha itu terarah. Dari mulai awal agak senang, ya, agak gampang, terus sedang, dan terakhir mungkin agak susah. Ya. Tujuannya ada semua. Tujuannya adalah untuk menuju tanpa kematian, ya, di ujungnya. Kenapa kok bisa menuju tanpa kematian? Ya, sementara kita pun nanti mati, begitu ya. Kadang-kadang kita akan bertanya, ya, kenapa dibilang kok menuju tanpa kematian? Tapi akhirnya aku nanti mati juga. Mana kekalnya? Ya. Maksudnya setelah ini. Ya. Kalau mungkin bisa, ya ini yang terakhir. Dan setelah itu nggak ada lagi kelahiran dan kematian kita yang dalam sehabis kehidupan ini, maksudnya, ya. Ini yang dimaksud, bukan maksudnya kalau kita sudah mempraktekkan seluruhnya lalu kita nggak mati, nggak bisa. Maksudnya sehabis kehidupan ini, ya, habis kehidupan ini kita nggak ada lagi, itu maksudnya, ya, bukan kita tidak mati, ya. Jadi jangan salah anggap, loh katanya ajaran tanpa kematian, tapi kenapa kok orang yang mempraktekkan Buddha Dharma kok tetap mati? Ya, Sang Buddha sendiri pun meninggal, ya. Yang dimaksud seperti tadi, ya, bahwa sehabis kehidupan ini, kalau kita benar-benar mempraktekkan Dharma ajarannya, kita tidak akan terlahir lagi, ya, kekal, ya, apa yang disebut dengan mencapai nibbana itu. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia,
selanjutnya setelah kita mempraktekkan berdana, merawat sila, dan menjalankan meditasi, selaras dengan itu harus berbarengan dengan mempraktekkan apa yang disebut dengan 4 kebenaran mulia dan menjalankan jalan tengah, Majjhima Patipada, ataupun 8 ruas jalan utama itu. Masih ingat ini ya, yang sekolah minggu rajin ingat 8 jalan utama. Apa yang pertama? Pandangan benar ya. Kita melatih diri supaya kita memiliki pandangan yang benar ya. Kita berpandangan bahwa setidak-tidaknya ini benar, itu salah ya, itu salah, ini benar, kita tahu ya. Kita mengetahui setidaknya secara materi kita mengetahui, dan itu sebenarnya bisa sempurna di dalam praktek meditasi, melihat kenyataan dengan kebijaksanaan panjang ya, segala sesuatunya seperti apa adanya ya. Ini 8 jalan utama ini yang mengarahkan seseorang ataupun kita bisa mengakhiri duka, bisa mengakhiri kelahiran kembali ya. 8 jalan utama ini bila dipraktekkan dengan baik dan sempurna, nah inilah yang disebut dengan lahirnya duka dan tercapailah tanpa kematian. Jadi praktek ini sebaiknya kita ikuti dan kita jalankan semampu kita masing-masing sebagai seorang umat Buddha. Tapi mungkin tidak bisa dalam kehidupan ini ya, nggak apa-apa dalam kehidupan yang mendatang, bila kita terlahir lagi dan tetap menjadi seorang umat Buddha dalam kehidupan yang akan datang, sehingga kita bertemu lagi dengan Dhamma ya, bertemu lagi dengan ajaran Buddha untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam kehidupan yang sekarang, dan kita memperbaikinya atau menyempurnakannya dalam kehidupan selanjutnya, yang berikutnya ya. Jadi jangan putus ya. Makanya dikatakan sangat menguntungkan bila kita dapat bertemu dengan Dhamma dan di saat ajaran Buddha itu ada. Bila kita tidak bertemu dengan Dhamma dalam kehidupan ini, kehidupan yang akan datang, kita tidak akan bisa mengerti mengakhiri duka ataupun menuju kekekalan itu. Jadi yang perlu kita latih adalah ya di awalnya belajar berbagi, merawat sila, dan mempraktekkan meditasi. Dan setelah itu berusahalah hidup sesuai dengan 8 ruas jalan utama itu ya. Kita arahkan hidup kita dalam praktek kesehari-harian kita ya, memiliki pandangan yang benar. Apalagi yang kedua, pandangan benar, pikiran ya, pikiran kita selalulah berusaha menghilangkan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang iri, dengki ya, mendendam. Ini kita mulai kikis ya, kita kikis sedikit-sedikit. Mudah-mudahan kita tidak ada lagi ya sifat-sifat yang buruk itu, sifat-sifat yang jelek dalam diri kita. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita, tapi kita mengerti ya
pada diriku ini sudah mulai berkurang. Ya, di sini kita mulai berhasil di dalam jalan Dharma. Selanjutnya pikiran, baru ucapan ya. Ucapan kita jaga. Ya. Perbuatan kita jaga. Ucapan, perbuatan. Selanjutnya ucapan benar. Daya upaya apa? Ya, daya upaya ya kan? Cara kita mencari nafkah. Walaupun kita berdagang, ya berusahalah sebaik mungkin mengurangi hal-hal jelek, hal-hal penipuan, ya, hal-hal yang membawa kerugian kepada orang lain, ya, dengan cara menipu. Kalau pakai timbangan, ya timbangannya baguslah, jangan dikurang-kurangi, ya kan? Jangan ditaruh apa berat-beratan supaya baru 4 on ternyata sudah jadi setengah kilo. 1 on dimakan ya. Baru 8 on tapi timbangannya sudah 1 kilo. Nah, 2 on dimakan. Ya, berusaha untuk memperbaiki daya upaya kita dalam mencari nafkah secara benar. Ya. Apalagi Jalan Mulia Bros 8 itu? Gak ingat? Apa Michael? Ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar ya. Jadi 3 kan? Selanjutnya melalui tentang pikiran, perhatian benar, usaha benar, dan konsentrasi yang benar, ya kan? Jadi ini harus diingat-ingat ya, dihafal. Kalau kita tidak bisa ingat, bagaimana kita menjalankannya, ya kan? Dilatih mengingat-ingat ajaran yang sangat penting itu, supaya dalam kehidupan ini kita mengerti, oh ini sudah melenceng ya, ini perbuatanku tidak sesuai lagi dengan Jalan Mulia Purwas 8, begitu ya. Kalau kita tidak ingat apa itu ajaran, bagaimana kita bisa menjalankannya ya. Jadi jangan mengingat, supaya mudah-mudahan dalam kehidupan ini kalau bisa inilah yang terakhir, gitu ya. Ada yang sudah begitu tekadnya, ya. Mudah-mudahan dengan perbuatan baikku ini mengkondisikan aku untuk mengakhiri penderitaan atau mengakhiri kelahiran kembali. Bisa ya. Jadi kalau tekad itu bisa terlaksana, ya, berusaha untuk memiliki tekad. Kalaupun mungkin dalam kehidupan ini tidak bisa mengakhiri kelahiran kembali, tidaknya dalam kehidupan yang datang selesai, ya. Tidaklah kita berguna berulang kali hidup mati, ya. Persingkat, ya, jangan terlalu banyak menderita. Semakin panjang kita, semakin lahir mati, semakin panjanglah penderitaan, ya. Jadi ada orang kadang-kadang merasa, nanti kalau aku nggak ada macam mana? Takut kalau nggak ada lagi, ya kan? Sementara ajaran ini mengajaran supaya cepat-cepatlah mengakhirinya, jangan ada lagi. Jadi Bapak Ibu serta anak-anak kami, ya, mudah-mudahan kita bisa memperhatikan 8 ruas jalan utama ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat-ingat yang 8 ini,
Sehingga dalam setiap kali kita berbuat, kita mengingat bahwa yang ku kerjakan ini sudah menyimpang dari jalan mulia berluas 8 ini. Sehingga ada kemungkinan kita untuk merubahnya. Kalau kita tidak mengingat-ingat bahwa perbuatan kita sudah lari dari jalur, ya kita akan teruslah menjauh. Ya, akhirnya kita tidak lagi sejalan dengan Dharma. Sudah susah lagi mau kembali, sudah terlalu jauh kamu pergi, begitu ya. Tidak bisa lagi ditarik mendekat. Jadi bila kita mengerti, aku sudah lari dari jalur, kita bisa lagi secepat mungkin kembali ke jalur, masuk lagi, ya, masuk lagi sehingga kita itu apa? Seperti air parit, tahu parit kan? Air kali, air sungai, ya, pada akhirnya itu mengalir ke samudra, ke lautan. Ya, begitu juga bagi orang-orang yang mau belajar dan mempraktekkan Dhamma, walaupun tidak sempurna, tidak baik, tapi akhirnya dia nanti akan menuju ke Nibbana. Ya, semua arahnya pasti akan ke sana. Kalau kita mulai melangkah memasuki arus itu, umpamanya ini arus sungai, ya, kita mulai masuk ke situ melangkah. Ya, akhirnya kita akan pelan-pelan akan sampai, walaupun mampir sana, mampir sini, tersangkut di bawah pohon, tersangkut di akar pohon, ya. Tapi dengan usaha, dengan kemauan, akhirnya kita akan sampai ke samudra. Dalam istilah ini adalah ke Nibbana itu, ya. Jadi bila kita tidak mau sedikit pun masuk, kita tidak akan pernah sampai. Gak pernah mau ikut alurnya, ya. Gak pernah mau mendekat kepada alurnya, malah menjauh, nggak bisa. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua bisa masuk, ya, ke arus itu, ke arus parit, ke arus sungai, dan akhirnya kita bersama-sama menuju ke samudra. Ya, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, walaupun singkat, mudah-mudahan terbuka batin kita untuk segera memasuki arus, ya, supaya kita sampai ke samudra bersama-sama. Dan diumumkan